Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma wonten ngasanipun para pepunden, para pinesko, Bapak Ibu, sedherek-sedherek sedaya ingkang kinurmatan rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat, dua karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Malam ini kita bisa bertemu, mengaji sebentar, kurang lebih 1 jam, tentang nilai-nilai dari peristiwa Nuzulul Quran. Mudah-mudahan semua kita diberkati, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang aminnya tebal ditebalkan pula rezekinya, tata hidupnya, kelak bisa masuk surga bersama-sama. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas risalah dan teladannya kita bisa menapai hidup ini dengan baik dan juga dengan benar. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya pada Bapak Ibu, saya harus pakai masker terus atau boleh dilepas? Oh, boleh lepas. Alhamdulillah. Dikira mboten kepeksa, mboten kesiksa lho Bapak. Alhamdulillah. Insyaallah kula negatif status kula Bapak Ibu ya wingi nembe tes antigen lan kula rutin tes merga dados pejabat internal di Muhammadiyah. Kerep nemoni tamu kula kemungkinan yok-yok kita. Nah, kula memastikan kerep tes. Alhamdulillah kula ugi dipun dipasrahi ngelola rumah sakit AMC Muhammadiyah lan RSGM UMY dados tes gratis. Alhamdulillah. Saderenge kula matur salajengipun, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf banget Bapak Ibu sekalian ya. Bukan saya orang terkenal, saya bukan orang terkenal. Tapi belum terkenal saja wajah saya yang enggak ganteng ini, enggak ganteng maksudnya Bu, itu sudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu teman-teman saya. Nah, sehingga saya tidak ingin setelah pengajian ini nanti ada jamaah yang tertipu karena seolah-olah dikirim WA oleh saya. Ini contohnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini yang terakhir, sudah berulang kali nama saya dan wajah saya itu dipakai profil oleh orang lain
kemudian dipakai untuk mengirim pesan kepada orang lain, khususnya nama-nama yang berteman dengan saya di Facebook sama Instagram. Kemudian dia kirimi dengan WA, dan awalnya hanya ngajak ngobrol, ujung-ujungnya minta duit. Nah, maka nanti kalau Bapak Ibu di WA atau di SMS, pastikan itu bagian dari sebuah penipuan. Nomor saya sejak tahun 99 saya punya HP pertama sampai sekarang tidak pernah ganti. Yang tahu hanya Pak Haji Asnawi. Betul nggih? Nah, pokoknya nomor saya yang asli hanya satu. Saya ini aliran bukan monogami, Pak. Mono nomor handphone, Pak. Nah, alhamdulillah bojo nggih setunggal, nggih. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya akan mulai dari hadis Nabi ini. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat sering mendengar hadis ini. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu memahaminya lebih dalam lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya akan kasih kuesioner, yang bisa jawab saya hadiahi 100.000. Sebutkan nama lengkap Imam Muslim. Monggo sing cepet-cepet ngacung tur bener 100.000. Anek data googling sih ra kanggo. Tidak ada yang jawab. Oke. 2. Siapa yang tahu nama lengkap Imam Al-Bukhari? Ngacung. Mboten sak googling riyen nggih. Siapa? Sinten iki? Pak, monggo Pak. Mriki Pak. Sinten Pak? Ismail bin Idris. Nuwun sewu nggih Pak. Tesih kleru Pak. Wah, rong kanggo leboke meneh, nggih to? Insyaallah nggih. Nah, nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nama kecilnya Muhammad, bapaknya Ismail, asalnya Bukhara, Uzbekistan. Maka orang Arab menamainya lengkap, namanya sendiri plus nama bapaknya plus nama asalnya. Maka Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Maka kalau Bapak Ibu nyebut Imam Bukhari ini jangan Imam Bukhari, karena Bukhari bukan namanya. Yang betul adalah Imam Al-Bukhari, karena Bukhari nama tempatnya harus pakai al sebagai kata sandang. Nah, nama lengkap Imam Muslim adalah Abdul Husain Muslim. Maka ada nama Muslim di sini. Bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Sinten niku? Waduh, Jawa nggih. Nah, sinten sing iso nirahke 100.000? Yo, monggo pun nate kula sebut majeng apal 100.000. Nggih saged nggih infak niki mungkin. Oh, mboten nonton. Tip niki mboten nonton? Nggih. Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Namanya Abdul Husain Muslim, bapaknya Al-Hajjaj Al-Qushairi, asal dari Naisabur. Naisabur itu masih satu daerah dengan Bukhara, Uzbekistan. Nah, maka kalau nyebut Imam Muslim cukup dengan kata Imam Muslim, nggak usah pakai al, karena Muslim nama beliau, yaitu Abdul Husain Muslim. Ingkang nembe matur niki jenenge Sukamto, asal saking Bayat, bapak kula jenenge Hadi Wiyatno. Nah, mula nek ditulis lengkap
Sukamto bin Hadiwiyatno Al-Bayati. Nah, Pak Asnawi niki Asnawi bin Asmo, Bapak Al Meguwawi, ya. Ngoten bulan apa? Nah, maka ada imam yang dari Indonesia, jadi imam di Mekah sana, belakangnya ada Al-Bantani saking Banten, Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Al-Banjari dari Banjar. Belum ada yang dari Al-Jogjawi, belum ada. Nah, mudah-mudahan kelak ada imam dari Jogjawi menjadi imam di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang ini, maka hadisnya disebut hadis mutafakun alaih. Artinya hadis yang dari sisi sanad perawi-perawinya dan dari sisi matan isinya tidak diragukan lagi. Itu namanya hadis mutafakun alaih, tidak terbantahkan kesohihannya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ramadan itu datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan dibelenggu setan-setan. Panjenengan sedaya gadah pitakenan mboten kali hadis niki. Surgane teng pundi? Nerakane teng pundi? Kok dibuka kalau ditutup? Lajeng setane teng pundi kok do dikrangkeng? Mbayangke angel, nggih mboten? Nggih, mula memahami hadis niku sing sae maos tafsiripun. Tafsir hadis dipun sebat syarrah. Nah, mula dipun jelasaken ing kitab Syarrah Hadis Imam Muslim. Ngoten niki background-e teknik mesin. S1, S2, S3 teknik mesin Universitas Gadjah Mada. Insinyur baru dari UMY, gelar profesi insinyur. Profesor dari Kemdikbud sing tanda tangan Mas Nadiem Anwar Makarim. Ngoten, Bu. Nah, tapi bukan alasan untuk orang-orang yang backgroundnya non agama untuk belajar agama. Kenapa? Karena ilmu non agama, ilmu biologi, fisika, teknik, matematika, kedokteran, semua ilmu non agama tidak akan pernah ditanya detail tentang ilmunya, tapi hanya akan ditanya manfaat dari ilmumu itu apa yang telah kau berikan kepada sesamamu. Itu pertanyaan esensinya. Tapi kalau ilmu agama, ilmu tentang syahadat, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji akan ditanya di akhirat. Itulah yang menggerakkan saya. Walaupun saya dari kecil sampai perguruan tinggi tidak pernah masuk pesantren, tapi saya tergerak untuk belajar agama. Masuknya masuk pesantren itu resmi nyantri jadi siswa teng pesantren. Kalau hanya jadi santri kalong pernah 3 tahun. Kalau malam ngaji di pesantren, siang kuliah atau bekerja 3 tahun. Tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, maka memahami ini harus baca syarahnya Bapak Ibu. Al-Qadi di dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka, kita itu maksudnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan.
Dan kebaikan itu albirra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan menunjukkannya ke jannah. Jannah itu surga. Dalam tafsir dijelaskan jannah itu suatu tempat yang di atasnya pohon-pohon yang sangat rindang, ranting ketemu, daun juga ketemu, bawahnya teduh, mengalirlah sungai, rumputnya hijau, bertebaran mutiara. Itulah jannah. Maka kata jannah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya surga. Surga itu makna tidak sesungguhnya dalam dunia adalah simbol kebahagiaan. Kalau makna di akhirat, surga adalah tempat paling nikmat. Tidak ada tempat selain surga yang lebih nikmat. Itulah surga. Nah, maka kalau di dunia kata surga itu artinya kebahagiaan. Maka orang yang bahagia di dunia, dia katakan hidupnya seperti di surga. Itu kan Bapak ya? Ya, tapi ingat, kebahagiaan di dunia hukumnya nggak pasti. Tapi kebahagiaan di akhirat hukumnya pasti. Di dunia menurut kita bisa jadi orang itu bahagia, rumahnya bagus, halamannya luas, mobilnya mewah, istrinya cantik. Nah, kira-kira Pak Pradana, kira-kira dengan bayangke yang ngoten niku bahagia mboten? Bahagia sing nglakoni durung karuan. Mergo napa? Saged mobil apik mereke Kapansa. Sae kapan? Numpak ning mikir angsuran. Omah apik rong karuan bahagia mergo sing ngenggoni padu terus. Nah, maka hukum bahagia di dunia hanya sifatnya mungkin bahagia, mungkin tidak. Pesta perkawinan itu juga hanya bungkus, isinya adalah kesetiaan, cinta kasih, tanggung jawab. Walaupun pestanya mewah, nggak ada cinta kasih, nggak ada kesetiaan, nggak ada tanggung jawab, nggak ada gunanya pesta yang mewah tadi. Maka pesta perkawinan hanya bungkus, isinya adalah kesetiaan, cinta kasih, tanggung jawab. Rumah yang bagus, halaman luas, mobil mewah tadi juga hanya bungkus, isinya adalah kebahagiaan dalam rumah tangga yang disebut dengan mawaddah, rahmah, sakinah. Nonton Ibu, baju bungkus, kerudung bungkus, jubah bungkus, sarung nggih bungkus Pak Pradana, sing penting isine Pak. Nggih mboten? Nggih. Wonten le Ibu lan Bapak sekalian. Nah, kata-kata surga dibuka itu artinya bahwa kita tuh akan dipermudah selama bulan Ramadan ini. Semua orang, tidak hanya kaum muslimin, semua manusia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan. Itu maksudnya. Nah, pintu neraka ditutup artinya adalah bahwa orang, semua manusia itu akan dibuat enggan untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan. Itu loh. Dipertegas lagi, setan-setan dibelenggu. Kalau disebut syayatin, setannya banyak. Kalau setannya satu, syaiton. Maka doa kita itu a'udzubillahi minasyaiton. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Setannya berapa? Satu. Dari satu setan aja kita berlindung, apalagi banyak. Nabi Adam digoda satu setan aja nggak kuat, apalagi kita. Nah, di ayat ini syayatin, setan-setan, tidak hanya satu, semua setan dibelenggu oleh Allah. Itu mempertegas lagi bahwa orang akan dibuat enggan untuk berbuat keburukan. Itu maknanya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam bulan Ramadan sudah dipermudah sedemikian rupa
kok kita tidak mampu berbuat baik, itu namanya kebangetan. Artinya di luar bulan Ramadan orang ini kemungkinan besar tidak bisa berbuat baik. Lalu di bulan Ramadan yang dipermudah saja, diperingan saja, tidak mampu berbuat baik, maka nanti di luar bulan Ramadan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa berbuat baik. Maka menangislah ketika di bulan Ramadan kita tidak kunjung bisa berbuat baik. Sebaliknya, kalau di bulan Ramadan semua orang dibuat enggan untuk berbuat maksiat, kok dia tidak sedikit pun berhenti atau mengurangi maksiatnya, maka di bulan-bulan lainnya dia akan semakin bermaksiat. Itu maknanya. Nah, maka lihat saja Bapak Ibu sekalian ya, terutama di negara-negara Muslim itu kalau masuk bulan Ramadan derajat tingkat kemaksiatan menurun. Itu kontribusinya siapa? Kontribusi kaum muslimin yang mengawasi orang lain, kontribusi kaum non muslim yang menghormati kaum muslimin sedang menunaikan ibadah bulan Ramadan. Pasti berkurang, kejahatannya berkurang, kemaksiatannya berkurang, minimum di awal-awal bulan Ramadan. Tapi kan lumayan Bapak Ibu sekalian, ini makna hadis ini. Nah, itu ya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian bisa ditemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, karena tidak semua orang ditemukan dengan bulan Ramadan. Ada yang tidak ketemu sama sekali. Simbok saya tahun lalu hanya kurang 3 hari masuk Idul Fitri, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masuk dapat 1 hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masuk dapat 3 hari dipanggil oleh Allah. Saya, teman kita Pak Asnawi, namanya Pak, lupa namanya. Pak Klik. Nah, namanya Pak Klik. Pak Klik itu masuk 6 hari bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi masih ada sahabat-sahabat kita yang lain dapat 10 hari, dapat 11 hari, ada yang dapat 15 hari dipanggil oleh Allah. Nah, kita sampai hari ke-17 masih meger-meger, alhamdulillah. Kalau tidak bisa kita manfaatkan untuk berbuat baik, betapa ruginya. Kalau kita masih bermaksiat, betapa ruginya. Ini pelajaran penting dari hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang masuk ke materi nuzul Quran. Nuzul dari kata nazala, artinya turun. Tapi yang turun bukan fisiknya, yang turun adalah non fisiknya, nilai-nilainya. Itu arti nazala. Maka nuzul Al-Quran atau nuzul Quran, yang turun bukan fisiknya, bukan kitab satu gepok turun plok, bukan. Tapi yang turun adalah ajaran-ajaran, nilai-nilai. Nah, tadi sudah dibaca Bapak dan Ibu sekalian, ayatnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu artinya? Artinya adalah di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, hak benar, batil salah. Maka ayat ini yang kemudian menjadi dasar oleh para ulama menentukan
Kapan wahyu pertama itu turun? Dari kata-kata diturunkan permulaan Al-Quran. Dan ulama mayoritas sepakat turun pertama kali tanggal 17 Ramadan. Itulah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi kalau Quran secara penuh dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia bukan tanggal 17, tapi di malam Qadar, di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Ayatnya di slide berikutnya. Ya Bapak ya. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran maksudnya di malam Qadar, di malam kemuliaan. Nah itu maksudnya, nanti bisa dibaca di tafsirnya. Yang dimaksud adalah satu Quran penuh, tapi bukan berbentuk kitab kertas. Seluruh isi Quran itu dikeluarkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz masuk ke langit dunia. Langit dunia berarti langit lapis ketujuh. Dari langit dunia ini baru diecer-ecer, diberikan secara berangsur-angsur kepada para nabinya. Yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang di bulan Ramadan, ada yang di malam Lailatul Qadar, ada yang di luar bulan Ramadan. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah nanti penegasannya kembali di Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami Allah turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Malam penuh keberkahan tidak ada lain kecuali bulan Ramadan. Itulah yang menggambarkan bagaimana Quran secara penuh utuh diturunkan dari Lauhil Mahfuz masuk ke langit dunia. Dari langit dunia sampaikan kepada Nabi yang pertama kali tanggal 17 Ramadan. Nah, maka kita perlu kilas balik Bapak dan Ibu sekalian, belajar sejarah kembali saat-saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima wahyu yang pertama kali. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, jangankan Quran, kitab-kitab selain Al-Quran pun itu diturunkannya juga di dalam bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-7 bulan Ramadan. Injil diturunkan pada malam ke-14 bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan secara penuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam ke-25 bulan Ramadan. Ini riwayatnya sahih Bapak Ibu sekalian, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, sekarang belajar sejarah Bapak Ibu ya. Ketika Nabi umur 40 tahun. Nah, maka usia 40 tahun ini usia yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Bagi yang belum melewati usia 40 tahun, hati-hati. Yang sudah lewat nggih rapopo pun lanjut nggih. Ketika Nabi usia 40 tahun itu Bapak Ibu, hati Nabi itu gelisah. Kenapa gelisah? Karena melihat penduduk Mekah itu pada melakukan sesuatu yang di luar nalar kesehatan, di luar akal sehat maksud saya. Kenapa kok di luar akal sehat? Karena mayoritas penduduk Mekah waktu itu menyembahnya adalah patung alias berhala. Dan berhalanya itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau orangnya kaya,
dia akan membuat patung terbuat dari emas. Nama patung yang terkenal di saat itu ada 4 nama, yaitu Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ada 4 ini yang terkenal. Tapi bahannya beda-beda tergantung kondisi sosial masyarakatnya. Kalau orang itu kaya, golongan lapis 1, itu Bapak ya, dia akan bikin tuhannya, bikin arca atau bikin berhala atau bikin patung tadi terbuat dari emas dan lengkap, ada kepalanya, ada lehernya, ada badan sampai kaki. Itu orang yang kaya Bapak Bu, dan terbuat dari emas, kemudian dia sembah gitu loh. Nah, tapi kalau orangnya tingkat kekayaannya di bawahnya bukan dari emas, dari tembaga. Nah, orang yang kekayaannya di bawahnya lagi bukan dari tembaga, dari kayu atau dari batu. Kok wong ora duwe gawe reca nganggo tepung. Nah, nanti kalau nggak punya bahan makanan, maka tangannya diambil untuk dimakan. Kok tangan habis, kakinya diambil untuk dimakan. Kok habis, naik pahanya dimakan. Sampai Tuhannya habis dimakan karena nggak punya persediaan makanan. Nabi gelisah melihat itu Bapak Ibu. Nabi itu orang yang punya kepekaan sosial yang sangat tinggi, itu loh. Nah, maka kemudian beliau berpikir, untuk berpikir jernih nggak bisa di rumah. Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah pasti direpotkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang di rumah, bisa jadi istri, bisa jadi anak. Nah, maka beliau mencari tempat sepi, itu loh Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kan lain, sepi di rumah, cari keramaian di luar, pindah ke kafe, pindah ke restoran, itu kan. Nah, pindah untuk memikirkan masyarakatnya, dia mencari tempat sepi, namanya Gua Hiro. Nah, pertanyaan saya, kok Twitter apa ayu ya, Pak? Saya tanya Bapak Ibu sekalian, Gua Hiro itu berada di gunung yang namanya apa? Angkat tangan dulu. Oh Pak, Jabal Nur, ini kita tahu umroh haji Pak. Ini mau memiliki Pak. Sini Pak, tidak apa-apa. Rezeki Pak. Mungkin dengan infak kita yang kota infak, monggo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah Pak ya. Masya Allah ya. Nah, Jabal Nur. Sinten sing pun tahu mereka Bapak Ibu? Ada yang sudah naik? Bapak naik sama siapa? Enggak sama saya ya? Oh sama Ustaz Jarin. Oke. Ya, itu jaraknya Bapak Ibu 6 km. Di sebelah utara kota Mekah. Naiknya 1,5 jam. Turun ya lebih kurang ya kira-kira sama 1,5 jam Bapak Ibu sekalian. Itu bukan berada di puncak. Kalau puncak gunungnya ini caranya naik dulu ke puncak, kemudian baru turun ketemu guanya. Maka guanya tersembunyi Bapak Ibu sekalian, dan sepi sekali. Maka disitulah Nabi itu merenung. Tidak hanya 1 hari 2 hari, tahun sebelumnya sudah sering datang ke situ, tapi pada usia ke-40 paling sering datang ke tempat itu untuk merenungkan masyarakatnya. Boten topo broto, tapi beliau merenung, memikirkan masyarakatnya. Sampailah turun wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai terakhir yang bunyinya ini. Ya. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi ingat, ketika Jibril itu datang memberi wahyu, Jibril berkata, Iqra. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqori. Aku nggak bisa baca. Maka Nabi itu adalah seorang yang tidak bisa baca tulis. Dalam bahasa
sejarah disebut dengan ummiyin. Maka kalau kita bersolawat itu ketika baca zikir pagi atau zikir sore, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyul ummiyin. Nabi yang ummiyin artinya nabi yang tidak bisa baca tulis. Dan ini semua orang sepakat karena bisa dibuktikan bahwa Nabi tidak pernah bisa baca tulis. Saat beliau memimpin tidak pernah bisa baca tulis. Semua dituliskan, baca juga dibacakan. Itulah Nabi. Itu sekaligus sebagai pembenar bahwa Quran ini bukan karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bisa baca tulis, maka orang bisa membantah itu Quran bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa baca tulis. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nabinya Sukamto, orang nggak percaya. Mesti gawean dhewe iso maca tulis. Ini nabinya nggak bisa baca tulis, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka apa yang diturunkan kepadanya, yang dituliskan oleh para sahabatnya, itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki gagah perkasa yang kemudian mendekap Nabi sampai Nabi kesusahan untuk bernafas. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Baru yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi menirukan sampai terakhir. Jadi wahyu turun itu caranya banyak sekali. Ada yang melalui mimpi. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu untuk menyembelih putranya, mimpi 3 hari berturut-turut. Itu seorang nabi. Mimpinya Nabi wahyu. Nah, nanti ibu-ibu kalau suaminya nanti malam tidur, paginya kok bercerita kepada bapak ibu, Bu, tadi malam aku tuh menerima wahyu melalui mimpi. Apa isinya? Oleh Allah tuh saya disuruh kawin lagi. Itu wahyu palsu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang ini kok ada orang ngaku-ngaku nerima wahyu, berarti palsu. Karena nggak ada lagi wahyu turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang ngaku-ngaku nerima wahyu, berarti ngaku nabi. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti nabi palsu. Kalau secara hukum Islam harus dibunuh seperti nabi yang hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq, namanya Muzailamah Al-Kadzab. Itu dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh namanya Wahsy. Siapa Wahsy? Wah, kok dondong belum ngapain ini? Wahsy adalah yang bunuh Hamzah. Masya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti ada orang yang dibunuh dan yang membunuh, dua-duanya masuk surga. Siapa yang dimaksudkan? Yang dibunuh adalah Hamzah, masuk surga. Ketika perang Uhud. Yang membunuh siapa? Wahsy, budak dari Afrika, membunuh Hamzah. Kemudian dia tobat. Kapan dia tobat? Saat Fathul Makkah. Maka dikalahkan oleh Nabi. Wahsy melarikan diri ke negeri Yaman. Tapi ternyata setelah perang nggak ada kerusakan. Wahsy pulang ke Mekah. Loh, katanya perang, tapi kok nggak ada yang rusak. Maka kemudian hatinya tersentuh, mencari Nabi ke Madinah, menjadi Muslim. Tapi Nabi tetap tidak bisa melupakan Hamzah. Memaafkan tapi tidak melupakan. Itulah Gus Dur. Saya memaafkan Amin Rais. Dia bilang gitu kan? Tapi lupa tidak. Nah, gitu loh. Sama. Nabi Muhammad SAW memaafkan Wahsy, tapi tidak bisa melupakan Hamzah dibunuh oleh Wahsy, dan Wahsy pula yang membelah dadanya, kemudian mengambil jantungnya, dimakan oleh Hindun, istri Abu Sufyan.
Itu yang mengiris-iris hati Nabi. Maka kemudian Nabi berkata, Wahsy, kau kuampuni, kau kumaafkan. Insya Allah kau ahli surga. Tapi tolong kamu tempat tinggalnya tidak di Madinah. Kamu keluar dari Madinah. Itulah kata Nabi. Tuh, Bapak dan Ibu sekalian. Kok sampai situ dari ceritanya ya? Nah, tadi saya mana Bapak Ibu? Jadi lupa malah. Ya, itu ya Bapak ya. Itu Wahsy, ya Nabi tadi ya. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak boleh ada wahyu lagi, ya. Nah kalau jadi nama nggak apa-apa, Wahyu Ningsih, Wahyu Siati, Wahyu, nah, silahkan ya. Tapi tidak ada wahyu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini permulaan Al-Quran. Wahyu yang pertama kali turun tanggal 17 Ramadan yang hari ini kita peringati. Dan nanti wahyu yang terakhir yang turun pada tahun ke-23 kenabian yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Apa artinya? Hari ini kata Allah telah kusempurnakan agamaku untukmu atau untukmu agamaku, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam ini menjadi agamamu. Itulah kalimat terakhir dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. 3 bulan setelah itu Nabi Allah Muhammad wafat. Maka Nabi Muhammad wafat pada tahun keberapa hijrah? Pertanyaannya. Yang bisa jawab 100.000. Loh, ikhlas tenan niki Pak. Niki nembe syukuran Pak ceritanya Pak. Nah, monggo. Nabi Muhammad wafat pada tahun keberapa? Oh, do perkewon jawab mergo pertanyaane kegampangan ngoten to. Nggih, kula krungu 11. Ning ra ngacung ya tata itu gitu. Ten. Asallah nggih. Nah, oke Bapak Ibu sekalian. Nah dari ini Bapak Ibu sekalian, wahyu yang pertama turun itu tentang pendidikan. Bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacalah dengan asma Tuhanmu yang menciptakanmu. Dari apa? Dari segumpal darah. Al-alaq itu darah yang sedikit dan tidak mengalir. Itulah namanya al-alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-alaq itu darah sedikit tidak mengalir. Nanti dalam ayat yang lain dijelaskan adalah nutfah, bagian atau embrio dari kita semua. Maka Bapak sekalian, kalau kita belajar sejarah lagi, waktu Nabi menerima wahyu pertama kali, kondisi ekonomi Mekah itu tidak memiliki apa-apa. Minyak belum ditemukan. Kondisinya gersang, ditanami tidak tumbuh. Bagi yang sudah umroh, pernah haji, lewat jalan kiri kanan ketemunya gunung. Isinya gunung, batu, dan pasir. Hanya beberapa lembah saja yang isinya rumput saja, jumlahnya sedikit, untanya banyak. Itu sekarang, apalagi dulu. Maka gersang sekali. Maka orang-orang di sana hidupnya bukan bertani, hidupnya adalah berburu hewan, yang kedua berdagang. Saking terkenalnya orang-orang Arab itu berdagang, sampai ada ayat yang menceritakan tentang perdagangan mereka. Li fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasoi. Itu ayat yang menceritakan tentang keseharian orang-orang Mekah. Ketika musim dingin, dia pergi kemana? Ke Yaman, ke selatan, biar panas maksudnya. Ketika musim panas, dia berangkat ke Syam, biar nggak dingin maksudnya. Itulah perdagangan mereka.
ambil barang dari negeri Syam, sekarang Suriah, Lebanon, Palestina, itu ya. Nah, dibawa kemana? Dibawa ke Yaman. Nanti kalau musim dingin, ambil dari Yaman, dibawa ke Syam. Itulah orang-orang Arab. Itu. Maka kondisi sana, sosial ekonominya nggak punya apa-apa, nggak punya sumber daya. Manusia-manusianya tidak terdidik, baca tulis saja tidak bisa. Maka tidak pernah dilirik oleh dua kekaisaran besar saat itu. Siapa yang sedang berkuasa di saat itu di dunia? Yang berkuasa adalah Romawi, pusatnya di Konstantinopel, Turki. Satu lagi adalah kekaisaran Persia, di mana pusatnya Iran. Dua-duanya tidak melirik daerah Jazirah Arab, khususnya Makkah dan Madinah. Tapi Allah turunkan nabinya di situ, Bapak dan Ibu sekalian, di tempat yang gersang, penduduknya ummiyin, tidak berpendidikan, tidak punya kondisi ekonomi yang mapan, sumber daya tidak punya apa-apa. Kalau Nabi diturunkan di Eropa, kemudian berhasil, orang kan ngomong, lah iya berhasil, wong kondisinya mendukung. Kalau diturunkan di Iran, orang juga akan ngomong, iya berhasil, kondisinya mendukung, tanah sana subur-subur, mengubah masyarakatnya gampang. Ini masyarakatnya dibuat ummiyin, nggak bisa baca tulis, kondisi sumber dayanya nggak punya apa-apa. Waktu itu minyak belum ditemukan. Itulah tantangan Nabi Muhammad SAW. Tidak saja penduduknya yang ummiyin jahiliyah, tapi sumber daya alamnya juga nggak dukung, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, ayat yang diturunkan pertama kali adalah ayat untuk menjadikan orang cerdas. Nabi diminta untuk mendidik dirinya sendiri, mendidik keluarganya, mendidik masyarakatnya atas nama Tuhan yang telah menciptakannya. Maka dalam waktu hanya 23 tahun, karena selalu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berhasil mengubah masyarakat yang sebelumnya jahiliyah, masyarakat yang sebelumnya berekonomi rendah, menjadi masyarakat yang sejahtera, sampai terkenal di luar negerinya saat itu dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan nanti terus akan berjaya dengan penerus-penerusnya sampai tahun 1924. Itulah kekuasaan kaum muslimin berakhir sejak zaman Nabi, yaitu ketika Kekaisaran Ottoman di Turki runtuh. Lama loh Bapak Ibu sekalian, hampir 1300 kaum muslimin memimpin dunia sejak keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya butuh 23 tahun mengubah masyarakatnya menjadi masyarakat sejahtera. Dalam bahasa Arab disebut baldatun thayyibatun, artinya negeri yang baik, damai, sejahtera. Walaupun ghafur, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia niki pun 7 doso pinten? Gangsal tahun, hampir 3 kali lipat waktu yang dibutuhkan oleh Nabi dan para sahabat untuk membangun kota Mekah dan Madinah. Ya, kita doakan saja Bapak ya, mudah-mudahan segera menjadi negeri yang sejahtera. Nah, dikit lagi Bapak ya, Quran. Tadi yang diturunkan kan Quran ya Bapak ya. Apa itu Quran? Quran itu adalah panduan hidup umat manusia, bukan hanya panduan hidup umat muslim. Lihat ayatnya Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, untuk petunjuk seluruh manusia. Maka Quran ini bukan hanya untuk kaum muslimin, maka Quran itu untuk semua manusia. Judulnya Al-Huda, hidayah maksudnya. Nah, saya Bapak Ibu mohon maaf, itu baru juga dapat hidayah itu ketika di usia 26 tahun. Sebelumnya saya belum pernah dapat hidayah. Karena di saat usia 26 tahun saya menikah dengan istri bernama Hidayah.
Loh kan betul tuh Bapak ya. Itu betul. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Quran ini adalah petunjuk, al-huda, hidayah. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Maka nanti di Quran surat Al-A'la di akhir Bapak akan baca, inna hadzal fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf-suhuf itu, ayat-ayat itu sudah sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, terus Nabi Isa. Maka Islam itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka haji itu juga sejak Nabi Ibrahim, bukan hanya sejak Nabi Muhammad. Maka nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad seluruhnya pernah berhaji. Doa yang sangat terkenal ketika Nabi Ibrahim diajari manasik haji oleh Jibril dan selesai doanya sering kita baca, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya Nabi Ibrahim, diajarkan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti baca sejarah, Nabi Musa pun pergi haji dan ada 12 suku yang dia bawa, 2 tertinggal di Madinah menjadi suku Yahudi, yaitu Khosraj dan Aus. Wah, Masya Allah. Ini niki mau nonton puisi Pak. Jadi nonton 1.000 nggih. Masya Allah. Nggih. Jadi suku yang tinggal di Madinah sekarang itu Bapak Ibu ya, sejak zaman Nabi itu tinggalannya Nabi Musa. Nanti baca sejarah peninggalan-peninggalan aja ada buktinya. Ya, nanti ada atlas hadis di situ juga menjelaskan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, lanjut ya, karena waktunya jalan terus Bapak Ibu sekalian. Ini mau sampai jam berapa? Subuh. Oh, wonten. Langsung nggih mriki. Nah, jadi tadi saya katakan, Quran itu petunjuk untuk semua manusia. Sekarang kita buktikan bahwa Quran ini petunjuk benar. Coba sejak dalam kandungan, panduan Quran sudah berbicara. Ibu-ibu mengandung, ibu-ibu itu dipandu oleh Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189. Nanti kalau usianya sudah 9 bulan 10 hari dilahirkan, itu dipandu oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Nanti kalau sudah lahir usia 2 tahun, berarti sudah selesai menyusui. Bagaimana mendidiknya? Kalau sudah lebih dari 2 tahun, Quran surat Luqman 13 sampai 19. Jangan sampai menjadi anak yang terdidik dengan kemusyrikan. Kalau anak ini sudah mulai belajar, dapat menyerap, mengingat, memahami penjelasan dengan baik, Quran surat At-Taubah ayat 122. Kalau nanti anak ini ingin sekolahnya berprestasi, orang tuanya dipandu untuk mendidiknya, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kalau ingin anak kita terbebas dari pergaulan bebas, panduannya Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ingin menantu yang baik, bukan menantu yang ngentek-ngentek ke warisan, Quran surat Ali Imran ayat 37. Kalau kita ingin Bapak Ibu ya, anak kita ini yang sudah tumbuh besar, dia mengenal lawan jenis sehingga pergaulannya benar, Quran surat An-Nisa ayat 4. Kemudian sudah dapat calon menantu, sudah srek dinikahkan, terjadilah pernikahan, Quran surat Ar-Rum 21 yang sering ditulis di kartu surat undangan, tidak pernah dibaca. Karena yang dibaca hanya siapa yang undang, tanggalnya kapan, jam berapa, di mana. Setelah pernikahan, bagaimana istri dan suami ini agar kompak, rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga? Quran surat An-Nisa ayat 34 tentang hak dan kewajiban suami istri. Tugas seorang suami mencari nafkah, Quran surat Al-Baqarah 168. Rezekinya
bergerak tapi nggak kunjung datang. Gimana supaya cepat? Ada panduannya. Quran surat Al-Baqarah 172. Kalau belum bergerak juga, sudah berusaha, rezekinya datang-datang, bagaimana menyongsongnya? Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bagaimana tugas istri merawat anak? Quran surat Al-Isra ayat 23. Bagaimana kalau jatuh sakit? Quran surat Al-Anbiya ayat 83, 84. Ini ceritanya Nabi Ayub maksudnya. Ditimpa kesulitan, kesukaran setiap perkara. Quran surat Al-Isra ayat 79, 81. Sehingga kita akan diberi jalan keluar setiap permasalahan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itulah Pegadaian. Tapi ketika kesulitan semakin berat, gimana? Quran surat Al-Anbiya 87 sampai 88. Cara belajar menghadapi persoalan. Ini persoalan kok nggak pernah habis, ada terus. Quran surat Al-Baqarah 214. Kemudian solusinya seperti apa ketika menghadapi masalah agar kita terus bisa belajar dari masalah itu? Karena Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, kalau kau ingin menjadi orang yang kelasmu tinggi, Allah akan kirim ujian. Kalau kau ingin menjadi orang yang bijaksana dan arif, Allah akan kirim masalah. Karena masalah itu akan menjadikan kita semakin arif, ujian akan semakin menjadikan kita berkelas. Nah, tapi bagaimana panduannya supaya kita nggak gagal? Ini panduannya. Quran surat Ali Imran 142. Belum diberi keturunan, udah 10 tahun, udah 15 tahun. Quran surat Maryam ayat 11. Bagaimana doanya memiliki keturunan? Quran surat Ali Imran 38, 39. Bila kita sebagai anak panjang umur, udah usia 40, kita masih punya orang tua, bersyukurlah yang masih punya orang tua, Bapak Ibu. Dua orang tua saya sudah nggak ada, mau berbakti nggak bisa lagi, hanya bisa berdoa. Mau menyenangkan, ngajak makan, ngajak pergi udah nggak bisa, Bapak Ibu. Mau mijit-mijit udah nggak bisa. Maka sayangilah yang masih punya orang tua. Sudah usia 40, orang tua masih ada. Apa yang harus kita lakukan? Ada panduannya, Bapak Ibu sekalian. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Bila kita mendapatkan nikmat Allah, bagaimana mensyukurinya? Quran surat Ibrahim ayat 7. Bila mendapatkan ujian dari Allah, bagaimana kita harus bersikap? Quran surat Al-Baqarah 155, 157. Apakah kita akan hidup selamanya? Jaknya di sini. Quran surat Al-Imran 185. Ada yang meninggal dengan tenang. Kita ingin meninggal dengan tenang atau ingin meninggal dengan tidak tenang? Kalau ingin tenang, ini Quran surat Al-Balad ayat 27 sampai 30. Di Quran surat Al-Fajr juga ada. Kemudian ada pula yang ingin meninggal dengan cara mengerikan. Quran surat Al-Anfal ayat 50. Kemudian bagaimana tentang alam kubur? Malam pertama di alam kubur saja dijelaskan. Quran surat Al-Imran ayat 171. Malam pertama bagi mereka yang tidak beriman pun diceritakan juga. Al-Mu'min ayat 46 sampai 48. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, gimana caranya ini? Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhirih. Nah, Quran ya, masuk surga tanpa hisab. Al-Kahfi ayat 100 sampai 101. Kalau ingin surganya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertetanggaan, di mana panduannya? Quran surat Ali Imran ayat 31. Kalau ingin surganya di bawahnya, bukan setara dengan Nabi, bukan tetanggaan, tapi di bawahnya dikit. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. Kalau surganya kelas 3, kelas ekonomi gitu ya. Paling atas VVIP, bawahnya VIP, bawahnya ekonomi. Ya udah, sing penting swarga. Ngoten nggih? Nah, Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang biasa dibaca saat trah atau saat halal bihalal. Wasari'u ila itu ya. Nah, masuk masjid pun diajari, masuk kamar mandi diajari, mau tidur bersama istri diajari, lengkap sudah Quran itu. Bapak Ibu badhe pados panduan ngingin nopo wonten niki nembe sebagian sing disebutke. Nah, pun to.
Waduh kok terus domblong. Niki ndelok kula nama ndelok tulisan. Masyaallah. Niki slide angsal di copy. Mboten sah dicatet kesuwen. Nyatet dereng rampung kula pun pindah slide. Ngoten lho nggih. Nah, mengke di copy nggih. Ngoten niku Bapak. Nah, ulama zaman dulu itu ngajarnya bijaksana sekali, nggak langsung ayatnya dikeluarkan. Karena kalau langsung keluar ayat belum tentu mau nerima. Itulah namanya dakwah. Jadi bicara dakwah dengan hukum berbeda. Dalam semangat berdakwah kaidahnya dua. Basyiru wala tunaffiru. Bahagiakan, jangan kau takut-takuti. Yassiru wala tu'asiru. Permudah, jangan kau persulit. Itu kaidahnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ulama zaman dulu meringkes dari apa yang ada di Quran tadi, kemudian dia buat suatu cara, metode untuk menjelaskannya dengan mudah kepada masyarakat. Nah, masyarakat Jawa itu rata-rata suka seni. Salah satunya adalah seni olah suara. Maka kemudian para ulama zaman dulu ada yang mengubah tembang, namanya tembang mocopat. Jumlahnya berapa? 11. Dan 11 nama tembang mocopat itu menceritakan siklus hidupnya manusia, mulai dari dalam kandungan seperti Quran surat Al-A'raf ayat 189 tadi, sampai manusia itu meninggal dikubur menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara enak atau dengan cara tidak enak, semua dijelaskan di dalam nama-nama tembang mocopat. Oh, wonten sing apal wong maca teng ajeng nggih. Setunggal masku mambang, mas di emas-emas, kemambang kemampul, masuknya alam ruh, dimasukkan ke dalam kandungan. Setelah usia 9 bulan 10 hari dilahirkan, ada tembang namanya mijil. Kemudian diberi susuan, diberi asupan, tambah gede, namanya remaja, bahasa tembange sinom. Berarti harus belajar, diajari, dibimbing, namanya kinanti. Sudah tumbuh remaja, kemudian sudah mengenal rasa cinta. Dikenalah tembang asmara dono. Asmara cinta, dono duit. Untuk jatuh cinta butuh duit. Ngoten nggih, ageng nraktir men butuh duit, ngelamar butuh duit. Asmara dono. Maka di usia pun diurutkan. Ketika 10 sampai 20 namanya belasan tahun, karena sudah tumbuh rasa belas kasih laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Kalau 20 sampai 30 namanya likur, linggih kursi, artinya sudah menjabat walaupun rendah, berarti dia sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Maka tengah-tengahnya selawe, harusnya 25 diganti selawe. Seneng-senengi lanang kelawan wedon. Itulah usia pernikahan. Nah, fasenya sampai gambuh dan dandang gula. Gambuh itu di usia 25 tadi itu. Jumbuh, dua orang tua ketemu rembugan. Kapan ijabe? Nah, niku namanya gambuh. Kemudian diijab kabul menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di usia 30-an sampai 40, namanya dandang gula. Dandang wadah nggo masak, ngisore angus rasane pahit, gula rasane legi. Mula urip iku kadang kala legi, kadang kala pahit. Akeh legine katimbang pahite. Napa buktine nek akeh legine katimbang pahite? Nek bojone mati rabi meneh. Nggih mboten?
Nggih, niku bukti nek urip bebrayan iki akeh manise katimbang pahite. Coba nek ijen iku akeh legine, ra ono wong gelem di bojo. Ngoten lho, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itulah dandang kula, ya, simbol orang yang hidupnya bahagia, penuh dengan rezeki, maka kemudian dia mau berbagi, namanya durma, berderma. Orang berderma semulanya sedikit, nanti lama-lama menjadi banyak, dan sampailah pada tahapan nggak mau harta, apalagi usianya sudah di atas 60 atau 70 tahun, semua diberikan kepada anak-anaknya. Itu namanya pangkur, nyimpang lan nyingkur kadunyan. Wis le aku moh bakso ya wis ra tedas apa meneh tengkleng, sawah ya wis ra iso. Gitu. Niku pangkur. Nah, terus pundi? Nggih pripun melih lajeng nggih. Fase berikutnya namanya megat ruh. Maka tadi di usia setelah selawe terus tambah selawe dadi pinten? 50 singkatan seneng-senengi ketunan. Ketun iku kupluk. Dadi wong kelingan kupluk terus melu ngaji nang masjid rata-rata umur 50. Nek si enom sing bejijang. Sing guyu seru berarti kenampai. Gitu. Mboten napa-napa. Wong Jawa, ulama Jawa itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ketika dia membuat metode dakwah, dia sudah meneliti dulu seperti apa kebiasaan masyarakatnya. Itu loh, luar biasa. Maka kemudian bikin istilah seket itu. Maka nanti kalau ada orang yang usianya mendekati 50, sebelumnya kok tidak pernah ke masjid, kok tiba-tiba ke masjid, ampun dilokni. Nonton nih, dimotivasi, terus didorong supaya semakin rajin, karena 10 tahun lagi dia akan masuk dalam fase sewidak sejatine wis wayahe tindak. Nggih, ning nuwun sewu niki sing umur swidak nggih, nuwun pangapunten nggih. Nggih, niki mung secara umum nek simbah-simbah umur swidak kok tesih sehat, alhamdulillah niku ateges diparingi kesempatan dening Allah ken ibadah sing langkung sae. Ateges Allah niku sing ngemen, Mbah, amalmu rung puncak, amalmu rung pol, saiki pol-polno. Ngoten lho ngendikane Allah niku. Nah, mulo dimanfaatke sing sae, ampun tinggi maksiat. Istilahe saya tuwa golek dalan padang, ampun golek dalan bayi. Nah, megat roh nggih, swidak niku megat roh, terus dibungkus ngagem kain putih, asmane pocong. Bu niki slide terakhir, engko ndak ada rampung-rampung nggih. Nah, niki slide terakhir niki. Pelajaran dari nuzul Al-Qur'an. Al-Qur'an mau pedoman hidup untuk manusia, lengkap, tidak mengandung keraguan. Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat pertama kedua. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini satu-satunya kitab, Bapak Ibu sekalian, yang diawali dengan kata-kata yang meyakinkan. Dzalikal kitabu la raiba fi, ditulis di kalimat pertama. Rata-rata kalau disertasi, tesis, skripsi itu ditulis kalimat terakhir. Jika terdapat kesalahan dalam tesis ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan. Nggih mboten? Nggih, niku sing nulis wis buta, S3, profesor, gitu. Niku mun teng mburi nulis terjadi kesalahan, mohon saran dan kritik untuk perbaikan. Itu kitab-kitab buatan manusia. Nah, ini kitab buatan Allah, firman-firman Allah, maka Allah katakan untuk menghilangkan keraguan dengan kata-kata dzalikal kitabu
la raiba fi. Maka kita tidak boleh ragu-ragu tentang isi Al-Qur'an walaupun satu ayat. Nah, niki sing rada ngati-ati ibu-ibu nggih. Nah, ning kula mboten sing matur saniki mungkin ndak dadi rame nggih. Quran surat An-Nisa ayat 3 nggih. Ning jeng ben mawon ngoten nggih. Nah, maksudnya itu harus diyakini gitu loh, ibu-ibu. Walaupun suami belum tentu berani poligami. Wong poligami itu butuh kemampuan dan keberanian. Kulo niki sakjane mampu ning mboten wantun. Dua Bapak Ibu sekalian. Pelajarannya adalah siapa yang mengikuti Al-Qur'an berarti dia itu menjadikan Al-Qur'an sebagai imam. Berarti dia akan menjadikan ilmu sebagai imam. Kata Mu'adz bin Jabal, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu menjadi pemimpin amal dan amal itu berakar di belakang setelah ilmu. Di mana sumber ilmu? Al-Qur'an. Maka kalau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, itu artinya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, isinya sangat lengkap. Nah, kalau kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, berarti kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, maka tidak akan tersesat. Tuh pelajarannya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak tersesat bagaimana? Berpedoman pada Al-Quran. Maka Quran tidak cukup dibaca, tapi dipelajari, dipahami, dan kemudian diamalkan, walaupun sesuai kemampuan kita masing-masing. Tidak usah seluruhnya Bapak Ibu. Saya yakin toh kita nggak mampu. Nggak mampu Bapak Ibu, apalagi belum pensiun. Nggak mampu toh. Oh, waktunya habis untuk kerja. Coba Bapak punya waktu untuk membaca Quran, itu berapa jam sehari? Pulang jam 5 sampai rumah, udah capek, mandi, istirahat, maghrib, isya, makannya kebanyakan, capek, tidur. Itu nanti bangun-bangun sudah subuh, siapa berangkat lagi? Kapan coba belajar Al-Quran? Nah, maka kita harus punya prioritas. 1 hari 1 ayat, 1 hari 2 ayat, udah bagus banget. Kalau kita masih punya hidup 10 tahun, berarti 10 dikali 300 hari, berarti kurang lebih 3000 hari. Kalau 1 ayat 1 hari, berarti separuh Al-Quran sudah kita pelajari. Itu loh Bapak. Kalau kita masih hidup 20 tahun lagi, 1 ayat 1 hari, berarti seluruh isi Al-Quran pernah kita pelajari. Nanti dipakai untuk bekal jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana kamu belajar Al-Quran? Itu loh Bapak Ibu sekalian. Nanti tidak akan ditanya sampai berapa buku kamu pelajari ilmu teknik, nggak pernah ditanya. Yakin saya. Aman Pak. Nah, itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka harus imbang ya. Kita belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat. Ya, pelajaran kedua. Pelajaran ketiga Bapak sekalian. Siapa yang memimpin? Kita semua pemimpin Bapak Ibu ya. Pemimpin itu tidak harus yang jabat di instansi, tidak harus jadi wakil rektor, tidak harus jadi dekan, tidak harus jadi kepala dinas. Kita semua ini pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Kalau di rumah pemimpinnya siapa Bapak Ibu? Sinten nih? Tenane Pak. Niku formalitas Pak. Ayo, saniki fakta. Teng griya niku sakjane sing mimpin sinten? Ibu napa bapak? Ibu kuwanen niki ya. Ayate pun cetha lho. Quran surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila akhirih. Sebelum menikah Allah sebut ar-rijal, laki-laki bujang. Setelah menikah al-qawam,
ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, al-qawam, pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki, Bu. Itulah namanya rumah tangga leadership, rumah tangga yang dipimpin oleh seorang suami. Tipe kedua namanya rumah tangga partnership, yaitu suami dan istri berpartner nanti kalau ambil keputusan bersama. Yang ketiga namanya keluarga long distance relationship, keluarga sing dipisah, nggon siji ning Jakarta, siji ning Jogja, ketemu sesasi pisan. Nah, keluarga nomor 4 niku keluarga sip-sipan. Sing lanang mulih, sing wedon lunga, sing wedon mulih, sing lanang lunga. Niki hati-hati sing bojo dokter kali perawat nggih, hati-hati niki nggih. Aku lo mimpin rumah sakit AMC kali RSGM niku ngurusi dokter-dokter. Oh, masalah nggih komplit, termasuk niku Bapak Ibu sekalian. Maka kalau saya dipamiti mau sekolah, tak tanya, suamimu di mana? Kamu tinggal atau diajak? Nah gitu. Pertanyaan pertama niku, lo tinggal? Nggak boleh. Maksimum 1 semester ditinggal. Semester kedua wajib dibawa. Kau pengen S3mu berhasil, tapi suamimu hilang, atau ingin suamimu hilang, S3mu juga hilang? Niku perkara niku Bapak Ibu sekalian. Kembali ke sini nggih. Nah, jadi pemimpin rumah tangga itu ya suami, ibu. Tapi faktanya berbeda sekarang. Saya beritahu hasil survei Suzuki sebelum memproduksi motor roda 2 namanya Spin. Sebelumnya ada Mio yang paralel, waktu itu ada yang Honda namanya apa? Bukan, Vario. Nah, ya. Jadi ada Mio, kemudian tumbuh Vario, kemudian Spin. Itu masing-masing survei. Surveinya salah satu pertanyaan berbunyi, siapa yang menentukan keputusan untuk membeli motor di rumah Anda? Sinten? Ibu. Jujur ya. Tuh. Kedua, siapa yang memilih warna? Nek Pontianak gitu. Nek aneh cili sing milih sinten? Ibu lagi, istri. 3, siapa yang memilih cara bayarnya? Ibu lagi. Pokoknya bapak kemeng manutan. Masya Allah nih. Nah, ngopo kok bapak manut? Jujur nih nggih. Masya Allah nih. Bapak ki gak ribet, pinginnya sederhana, niatnya mulia, ingin membahagiakan istri. Nah, maka survei tadi nggak salah. Jadi bapak sebenarnya sudah punya keputusan, tapi dalam rangka untuk membahagiakan istri, maka seluruh permintaan istri asalkan tidak keluar dari syariat, maka suami pasti akan menyetujuinya. Ngoten Ibu. Kula niki mbeloni bojo-bojo. Mergo kula nggih ngoten niku teng omah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pelajaran terakhir adalah ketika kita memimpin baik di rumah tangga kita maupun di kantor kita, di kampus kita, dimanapun kita memimpin, kok kita mengambil nilai-nilai. Ingat loh Bapak Ibu ya, mengambil nilai-nilai dari Al-Quran, maka nanti Allah akan bimbing kita itu. Ya, ayatnya jelas Bapak Ibu sekalian. Quran surat Al-Isra ayat 80. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira." Allah nanti akan bimbing ketika kita mengambil keputusan, sehingga keputusan kita selalu benar. Allah akan bantu ketika kita punya masalah, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa menimbulkan masalah baru atau memindahkan masalah itu kepada orang lain. Dan Allah akan tolong ketika kita punya musuh atau ada orang ingin mencelakai kita. Itu janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Sukamto bisa jadi pernah ingkar janji seperti Merpati, tapi Allah nggak pernah ingkar janji. Betul Bapak Ibu sekalian. Nah, maka
kalau kita bisa menerapkan, mengambil saripati nilai-nilai Al-Quran tadi itu untuk kita terapkan dalam rumah tangga, kita terapkan dalam memimpin dimanapun kita bekerja, insya Allah setiap keputusan kita akan dibimbing oleh Allah dan lebih banyak benarnya daripada salahnya. Nah, sehingga nanti prestasinya akan sampai puncak, akan sampai tinggi dan mulia. Tidak hanya tinggi tapi juga mulia, karena kita menjalani kebaikan, bukan keburukan. Karena bimbingannya adalah Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau psikolog mengatakan kita bekerja berdasarkan otak, berdasarkan hati. Karena Quran tidak hanya membimbing hati, tapi juga membimbing otak. Bapak sekalian, banyak sekali ayat-ayat Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan. Itulah yang menggerakkan tangan dan kaki kita untuk mengerjakan sesuatu yang istimewa. Dan ingat, sesuatu yang istimewa itu karena prosesnya istimewa. Karena hasil tidak pernah mengingkari proses. Aduh, kok terus domen kami. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, pengajian pun purna. Nggih. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten Bapak Ibu, mugi-mugi kita saged pinanggih malih ing wekdal sanesipun niki kula ngisi pengajian teng Masjid Al-Mutiin niki kaping sepindah, nanging rumiyin wonten masjid sebelah asmane nggih Al-Mutiin niku sampun kaping kalih. Dadi niki kula pun ping 3 pinanggih kalih Bapak Ibu. Ning kula nggih yakin Bapak Ibu supe kalih kula. Wong kula nggih supe kalih Bapak Ibu. Ngoten nggih, mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kelepatanipun lan kekiranganipun nyuwun pangapunten. Monggo kita pungkasi kanthi doa, kita awiti kanthi istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardu'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qara'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahla ila ma ja'tahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Ya Allah, permudahlah urusan kami ya Allah dalam menjalankan ibadah ini ya Allah, dan tidak ada kesulitan kecuali Engkau permudah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, berilah kesehatan badan kami ya Allah, berilah kesehatan pandangan kami ya Allah, berilah kesehatan pendengaran kami ya Allah, dan berilah kesehatan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, sepindah malih nyuwun pangapunten mbok menawi wonten lepatipun pinanggih ing sanedal. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.